Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 5 yang kemarin kita sudah bahas sampai nomor 4. Oke, nomor 5, harga suatu barang naik 20% jika harga sebelum kenaikan adalah Rp80.000, maka harga setelah kenaikan adalah, nah di sini kita cari dulu. Jadi kalau kita lihat harga awalnya dia 8.000. Nah, di sini pasti harga setelah kenaikan, harga naik itu sama dengan harga baru. Nah, begini kan. Jadi kita hitung dulu harga kenaikannya berapa rupiah kenaikannya. Jadi caranya harga kenaikan itu 20%. Karena kenaikannya 20% dikali dengan 8.000. 8.000 sama dengan 20/100 dikali dengan 8.000. Nah, di sini kita tinggal habisin 0,2, sisa 20 dikali dengan 80, jadinya 1.600. Oke, ternyata harga kenaikannya adalah 1.600. Jadi, harga setelah kenaikannya adalah 8.000 ditambah dengan 1.600, jadi 9.600. Jadi, harga setelah kenaikan adalah Rp1.600. Nah, sampai sini sudah paham kan? Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Ada Pak Margono memiliki ladang salak pondok yang sudah ditanami mulai ia berumur 15 tahun. Berarti di sini ia berumur 15 tahun, dia sudah menanam salak pondok. Produksi salaknya selalu meningkat setiap tahun. Pada tahun pertama, ladang tersebut menghasilkan 1 ton. Pada tahun kedua, menghasilkan 2 ton. Oke, berarti 3 ton seluruhnya. 1 tambah 2 sama dengan 3. Begitupun seterusnya setiap tahun. Dapatkah kalian menemukan total hasil produksi salak Pak Margono hingga tahun ke-50? Oke, jadi di sini tahun pertama 1 ton, tahun kedua 2 ton, tahun ketiga pasti 3 ton, tahun keempat 4 ton, dan seterusnya sampai tahun ke-50. Angka 15 tahun ini hanya menunjukkan bahwa ia berumur 5 tahun. Jadi jangan terkecoh dengan angka 15 ini. Jadi kita fokusnya kita harus fokus menemukan total hasil produksi hingga tahun ke-50. Oke? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, tahun ke-5 pasti 5 ton, sampai tahun ke-49 ton, tahun ke-50 pasti 50 ton. Nah, kira-kira 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai 50 ini berapa? Caranya, yang pertama kita jumlahkan antara kepala dengan ekor. 50 tambah 1 itu 51. Begitupun 20 tambah 49 pasti 51. 3 tambah 48 pasti 51. Nah, ada berapa kelompok semuanya? Karena di sini satu kelompok itu ada 2 pasang, berarti dari 1 sampai 50 itu ada 50 dibagi 2 sama dengan 25. Nah, gitu. Untuk lebih mudahnya kita pasang balik aja. 50 ditambah 48 ditambah dengan 47 ditambah dengan 46 ditambah dengan 45 ditambah dengan di sini 49 kelupaan. 49, 48, 47, 46 ditambah dengan dan seterusnya ditambah dengan 2 sampai tambah dengan 1. Nah, baru kita jumlahkan. Nah, di sini 1 tambah 50 ada 51 ditambah dengan 2 tambah 49, 51 ditambah dengan 3 tambah 48, 51, 4 tambah 47, 51, 5 tambah 46, 51, dan seterusnya sampai dengan 49 tambah 2, 51, 50 tambah 1, 51. Oke. Nah, di sini banyaknya 51 ada 50, tapi kita bagi 2 karena ada pendobelan di sini yang kita tambahkan.
Jadi di sini sama dengan 50 dikali dengan 51. Tapi jangan lupa dibagi dengan 2. Kenapa dibagikan dengan 2? Karena di sini kita ada tambah nih. Jadi kita ada dobel 1 tambah 2 tambah 3 itu sampai 50. Nah, kayak gitu. 50 bagi 2 sama dengan 25 dikali dengan 51. Sehingga hasilnya adalah 25 dikali dengan 51. Oke, 1275 ton. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham kan? Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Ada Edmund Halley adalah seorang yang pertama kali melihat komet yang dinamakan komet Halley pada tahun 1682. Ia dengan tepat memprediksikan bahwa komet tersebut akan muncul setiap 76 tahun. Kemudian, berdasarkan perhitungan Halley, tahun berapakah komet Halley muncul di abad lalu? Nah, yang ditanya adalah di abad lalu. Jadi, di sini pada bagian A, jadi yang di sini dia adalah orang pertama yang melihat komet Halley pada tahun 1682. Nah, berdasarkan perhitungan Halley, tahun berapakah komet Halley muncul abad yang lalu? Berarti abad sebelum dia melihat komet ini. Berarti dikurangi dulu. Dikurangi dengan 76 nih, dikurangi. Jadi 6 0 6. Nah, ini masih berada pada abad yang sama. Karena kita tahu sendiri bahwa satu abad itu ada 100 tahun. Berarti kita kurangi lagi dengan 76. Sehingga di sini 6 kurang 6 0, 10 kurang 7 3, turun 15. Nah, sehingga ini sudah berada di abad ke-16. Sedangkan ini berada di abad ke-17. Ini abad ke-17. Sedangkan yang ini abad ke-16. Jadi pada muncul di abad yang lalu pada tahun 1530. Oke, sampai sini sudah paham? Nah, pertanyaan yang B, kapan komet Halley diharapkan muncul kembali? Jadi diharapkan muncul kembali setelah ia melihat itu tinggal 1682 ditambah dengan 76. Jadi tinggal ditambahkan 8, 5, 7. Berarti tahun 1758. Itu jawabannya ya. Untuk nomor yang C, apakah Edmund Halley dapat melihat komet tersebut untuk kedua kalinya? Dia meninggal pada tahun berapa nih? Dia meninggal pada tahun 1742. Nah, 1742. Sedangkan dia pada berikutnya dia 1758 ya, komet Halley akan muncul lagi. Nah, apakah dia dapat melihat? Jawabannya adalah tidak. Tidak, karena komet Halley muncul pada tahun 1758, sedangkan ia wafat pada tahun 1742. Nah, seperti itu ya adik-adik. Gimana? Sudah paham kan? Nah, jika sudah paham, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk pembahasan nomor 8 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Dan jangan lupa jaga kesehatannya ya. Don't forget to subscribe, like, and share.